insya Allah itu menjadi doa yang kita tidak tahu bahwa ternyata di setumpuk dosa-dosa kita yang sedemikian besar, ada satu selipan doa dari anak yatim yang ternyata bisa menjadi pembuka pintu kita ke surga misalnya. Betul. Saya menganggap itu. Jadi ada rem-rem yang kita ciptakan dengan melakukan kebaikan. Betul. Dalam kata yang lain, ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan lewat makhluk ciptanya, lewat doa-doa anak-anak kecil, anak-anak yatim yang mungkin nggak mengenal kita. Betul. Makanya di situ kita melihat bahwa memberi, berbagi sebenarnya tidak mengurangi. Sama sekali tidak mengurangi, bahkan justru berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali bertemu di channel yang cerdas menggerakkan. Kita ingin pada kesempatan ini membagikan perihal betapa kebaikan berupa zakat, infak, dan sedekah selama Ramadan ini menggerakkan begitu banyak kebaikan. Bahkan pada ruang-ruang tertentu menjadikan sebuah impian seperti dan seolah-olah betul-betul nyata dan ajaib, dan itu dirasakan oleh banyak penerima manfaat. Dan dalam rangka untuk mengulas hal tersebut, saya sudah bersama dengan Kang Maman. Assalamualaikum Kang Maman. Waalaikumsalam Mas Imam. Masya Allah. Ini dari bajunya aja sudah jelas ini. Spiritnya kebaikan. Ya, apa yang masih menjadi sebuah kenangan atau harapan Kang Maman untuk saudara kita di Palestina ini? Tidak boleh putus silaturahmi dengan mereka. Apa yang mereka rasakan, keperihan yang mereka rasakan, harusnya juga kita rasakan. Kita rasakan bersama. Mungkin kita tidak bisa berangkat ke sana, tapi sedekah kita, zakat kita bisa sampai ke sana untuk mereka. Tegakah kita melihat saudara-saudara kita makan rumput misalnya? Tegakah kita melihat saudara-saudara kita terusir dari tanah kelahiran dia? Lalu kemudian kita seperti tidak peduli sama sekali. Tidak boleh ada jarak di antara kita, di antara sesama umat Islam ya. Harus selalu peduli pada orang di sekeliling kita, ya betul. Tapi bukankah kita sesama Muslim adalah saudara? Dan kalau sampai kita tidak peduli pada saudara, saya merasa kita telah tidak lagi menjalankan ajaran Islam yang begitu kuat unsur persaudaraannya. Betul. Itu yang saya bayangkan. Jadi saya berbahagia kadang-kadang sampai menangis kalau melihat video-video teman kita yang baru pulang dari Jordania. BMH ada di sana. Bagaimana melihat keceriaan anak-anak Palestina, kedatangan disambut dengan sangat luar biasa, penuh harap sebagai saudara. Dan pasti yang terberat adalah ketika sahabat kita Dian harus balik ke Indonesia dan bagaimana melihat anak-anak itu seperti kehilangan saudara gitu kan. Dan jangan sampai Dian fisiknya yang jelas-jelas mewakili BMH meninggalkan itu, artinya ya udah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Kita seperti mengkhianati betul ajaran tentang bagaimana memeluk anak-anak Rasulullah, para yatim piatu yang kehilangan orang tuanya di sana gitu kan. Jadi saya berterima kasih betul pada para muzaki yang sudah menitipkan sebagian rezekinya melalui BMH, yang kemudian tidak cuma memikirkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, tapi juga sampai ke saudara-saudara kita yang sedang dizolimi di negerinya. Luar biasa. Jadi kebaikan jangan pernah terputus. Kebaikan itu tanpa tapal batas. Saya selalu menyebut itu. Tanpa tapal batas, luar biasa. Dan memang fenomenanya menarik Kang. Menjelang Idul Fitri atau akhir-akhir Ramadan itu apa istilahnya? Animo ya. Animo masyarakat untuk berdonasi, apalagi mengeluarkan zakat fitrah itu sangat tinggi. Nah, ini Kang Maman melihat dan merasakan seperti apa sih kalau menjelang Idul Fitri itu yang menarik untuk kita lakukan gitu? Ada yang tertarik ke mall, ada yang tertarik dengan zakat mall. Zakat mal. Zakat mal ya. Jadi biarkan saja fenomena itu, tidak usah dipertentangkan, karena saya selalu yakin bahwa yang datang ke mall sekalipun itu memberi rezeki pada saudara-saudara kita yang juga berdagang di sana. Betul. Dan saya juga yakin mereka juga tidak melupakan kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat sedekah. Apa salahnya untuk membahagiakan dan menggembirakan keluarganya? Apa salahnya untuk juga mendukung perekonomian kita gitu kan. Jadi
Itu hal-hal yang baik-baik saja. Apalagi juga kita tahu misalnya apa yang dijalankan lewat Baitul Mal Hidayatullah yang juga saya ikuti, kita membawa mereka ke pusat-pusat anak-anak yatim, ke pusat perbelanjaan. Betul. Untuk berbahagia di sana, untuk merasakan juga sebagian kegembiraan menyambut Ramadan itu. Berpakaian bagus silahkan, berpakaian bagus lah, walaupun itu bukan sesuatu yang menjadi keharusan. Jadi tidak untuk dipertentangkan soal itu, tapi yang pasti memang adalah jangan melupakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang harus mengeluarkan sebagian dari harta kita ya, entah itu dalam bentuk zakat, sedekah, infak, termasuk di dalamnya adalah zakat harta kita. Dan kalau melihat orang Indonesia yang sekarang sudah menjadi jumlah penduduk Islam terbanyak kedua setelah Pakistan. Ya, Pakistan. Saya nggak terlalu meributkan soal kita di posisi 1 atau 2. Ya. Apa gunanya kuantitas, tapi kalau tidak ada kualitasnya misalnya. Apa gunanya angka ratusan juta, dan ratusan juta itu misalnya saudara-saudara kita yang mampu tapi tidak mengeluarkan, tidak punya kepedulian kepada sesama saudaranya yang berada di bawah garis kemiskinan, yang berhak juga untuk mendapatkan sebagian dari harta kita untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jadi saya berterima kasih, dan saya selalu percaya malam Lebaran itu adalah puncaknya orang berbagi kebaikan, entah itu beras, entah itu uang. Betul. Dan saya memprediksi kalau dengan hitungan 3,5 liter beras, 100 sekian juta orang melakukan hal tersebut, angka triliunan itu tercapai. Betul. 5,8 triliun kan? Alhamdulillah. Saya cuma menebak-nebak saya soal angka tersebut, dan 3,5 liter kali sekian ratus juta penduduk, insya Allah 5 sekian triliun itu bisa memberdayakan. Di tengah kemuraman kita melihat kerugian ratusan triliun negara dirugikan oleh perbuatan-perbuatan korup segelintir orang, tapi ada secercah harapan dari saudara-saudara kita yang sedikit demi sedikit mengeluarkan sebagian dari hartanya, tapi bukan persoalan sedikitnya, persoalan sedemikian masifnya orang yang membuat saya semakin tetap dengan keyakinan bahwa orang baik di Indonesia itu masih banyak. Betul. Orang yang peduli dan taat pada ajaran dan keyakinan keagamaannya masih banyak. Betul. Dan memang tadi menarik kata Kang Maman bahwa kalau umat Islam itu berkualitas, kemudian misalnya kita dorong kualitas itu terus tumbuh, meningkat, ini akan sangat memberikan kontribusi besar juga bagi negara. Karena akhirnya pajak itu tidak dianggap sebagai sebuah beban gitu kan. Apalagi mereka udah terlatih, ada mentalitas memberi. Nah, yang harus dibangun adalah mentalitas memberi. Katakanlah sekarang penduduk Islam kita hampir 200 berapa? 220-an juta, 230 juta misalnya. 150 juta aja menjadi musaki. Benar ya? Menjadi musaki 150 juta. Rata-rata cuma ngeluarin 100 ribu aja. 150 juta kali 1000 itu udah 150 miliar. Sehari. Tambah nolnya 2, 1,5 triliun, 15 triliun. Itu 100 ribu. 15 triliun itu bisa menggerakkan roda perekonomian. Betul. Bisa membuat anak-anak yatim piatu itu mengembangkan senyum bahagianya. Betul. Dan bukan cuma hal yang bersifat uang, tapi kepedulian itu bahkan tidak bisa dihitung dengan uang. Betul. Dan itu yang kita butuhkan, sehingga saudara-saudara kita, anak-anak yatim kita, fakir miskin, janda-janda yang terlantar, yang ditinggalkan oleh suaminya dengan berbagai alasan misalnya, dan tidak lagi bisa membiayai kehidupan keluarganya dengan baik, itu pasti akan menerimanya dengan penuh senyuman bahagia, dan insya Allah itu menjadi doa yang kita tidak tahu bahwa ternyata di setumpuk dosa-dosa kita yang sedemikian besar, ada satu selipan doa dari anak yatim yang ternyata bisa menjadi pembuka pintu kita ke surga misalnya. Betul. Insya Allah, seperti kita kan tidak pernah tahu itu. Gitu. Rahasia Tuhan. Itu rahasia Tuhan yang banyak sekali kejadian yang saya misalnya beberapa kali hampir mengalami musibah yang tidak terduga. Saya menyebut musibah misalnya dengan diminta berharap Kang Maman jadi staf ahli pejabat tertentu.
Kang Maman jadi jubir organisasi tertentu. Itu kalau lihat penghasilannya saya seneng banget dari segi itu. Ya. Entah kenapa tiba-tiba hati mengatakan jangan. Di ujung hari kemudian orang yang mengajak saya dicokok KPK, bermasalah secara hukum. Itu kalau orang bilang kamu hebat loh Man, untung loh kamu menolak. Banyak teman yang tahu ini. Kamu menolak jabatan-jabatan mentereng itu. Bukan, saya juga tergoda. Tapi bukan nggak mungkin di satu malam yang sunyi ada anak yang kita pernah sentuh dan dia berdoa kepada Allah, dan itu yang kemudian membelokkan keinginan saya untuk menjadi orang tersebut menjadi tidak saya terima karena doa anak tersebut. Betul. Siapa? Wallahu alam bisawab. Tapi saya menganggap itu. Jadi ada rem-rem yang kita ciptakan dengan melakukan kebaikan. Betul. Dalam kata yang lain ada perlindungan Tuhan ya. Ada perlindungan Tuhan lewat makhluk ciptanya, lewat doa-doa anak-anak kecil, anak-anak yatim yang mungkin nggak mengenal kita. Betul. Makanya di situ kita melihat bahwa memberi, berbagi sebenarnya tidak mengurangi. Sama sekali tidak mengurangi, bahkan justru berlebih. Kita memberi 10 perak, 20 perak pada 5 orang, kita telah membangun silaturahmi pada 5 orang. Kita telah mendapat saudara 5 orang lagi gitu loh. Makanya itu harus sering kita. Itu yang dimunculkan. Jangan kaget, saya berapa kali di SMS kadang-kadang sebel. Ini bener kan ada godaan nih. Kita kasih hati ternyata tiba-tiba mau WA minta ini, minta itu. Iya. Doakan aja. Iya. Doakan aja bahwa itu ternyata mungkin memang jalan Allah untuk memberikan kita kemudahan berbagi kebaikan. Iya, betul. Nggak perlu jalan lagi kan, nggak perlu cari-cari lagi kan, dia udah di WA kita tinggal ditransfer kan. Betul. 10 perak, 20 perak gitu loh. Sudah dimudahkan. Misalnya. Kalau memang kita tidak mampu ya udah. Ya. Tidak usah dimaki, tidak usah dicari alasan-alasan untuk mengatakan dikasih kebaikan satu kali langsung ngelunjak. Betul. Berdoa aja semoga kita bisa berbaginya kan. Betul. Kalau kata Nabi itu falyakul khairan aw liyasmut. Ya, katakan yang baik atau diam saja. Itu dia. Ya, itu dia poinnya. Nah, ini menarik Kang Maman. Sebelah kita sudah ada yang membidangi urusan masyarakat ini. Urusan membahagiakan sesama. Alhamdulillah gitu kan. Di tengah anak-anak sakit masuk rumah sakit dia tetap masih memikirkan umat, itu kan luar biasa. Ada sebuah tadi mentalitas sudah dibangun dan berusaha untuk terus dijaga. Nah, ini terbaru bahkan yang hadir untuk ikut bersemangat dalam berbagai kebaikan di ujung Ramadan ini bukan hanya individu, perbankan juga berlomba-lomba. Terbaru itu ada Maybank di Kaltim Balikpapan, kemudian BNI cabang Banjarbaru itu datang ke BMH langsung. Nah, dan sepertinya BMH kalau menjelang Lebaran bukan mikir mudik ini, tapi semakin sibuk dengan kegiatan menyampaikan amanah kebaikan. Seperti apa sih hiruk pikuknya ini? Sabang Merauke loh ini. Silakan Mas Sam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Imam, Kang Maman sudah berkenan bersama teman-teman di BMH selama ini. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari gerakan yang dibangun oleh BMH ini. Dan di setiap saya membuka lembaran-lembaran aktivitas teman-teman daerah seperti yang tadi kami sampaikan, saya mendapatkan satu pelajaran besar ya, bahwa ternyata yang namanya kebaikan itu sesederhana apapun bentuknya itu luar biasa. Saya melihat dan sangat merasakan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Papua Barat misalnya. Di sana ada rekan kita Pak Wasmanto di BMA Papua Barat itu dengan sedikit perhatian yang diberikan membersamai Bude Semi. Bude Semi ini adalah salah seorang dukun beranak yang kemudian dia saat ini mengurus puluhan bayi dan anak-anak. Selama ini kerap karena banyaknya anak yang harus diurus dengan susu formula, tentu saja biayanya kan besar ya. Nah, melalui BMH kita dorong itu bisa maksimal. Selama ini kadang-kala itu anak-anak bayi-bayi itu hanya diberikan air hangat plus gula, tidak ada susunya. Tapi alhamdulillah melalui dukungan dari sahabat-sahabat BMH,
dari 2 tahun yang lalu hingga Ramadan kemarin, kita terus membersamai Bu Desemi merawat anak-anak bayi yang terlantar tadi, sampai kemudian dari sekian anak itu ada yang sudah berhasil menjadi sarjana itu. Masya Allah. Jadi saya merasakan betul ternyata kalau selama ini kan kita kadang berpikir nih dengan uang 5.000, dengan uang 10.000, apa perubahan yang bisa kita hadirkan? Betul. Ternyata ketika kita berjamaah, berkolaborasi, ada. Ya. Itu nampak sangat jelas. Betul. Banyak kita temukan di masyarakat, Kang. 200.000 kali 1.000 rupiah, itu 200 juta. Dan itu bisa membuat anak-anak kita di Papua Barat yang butuh susu formula itu bisa setahun menikmatinya. Itu kecil kan? Betul. 1.000 perak. Jadi ini yang saya selalu ingin dorong ke Mas Sam, ke Mas Imam. Mudah-mudahan di tahun ini ada gerakan untuk sedekah rakyat ya? Sedekah rakyat, sedekah 1.000 perak itu. Jadi jangan cuma melihat pada orang yang berpunya. Kita udah percaya orang yang berpunya ini dengan sedekah, dengan zakat hartanya dan lain sebagainya, itu satu titik. Tapi yang ingin kita bangun adalah mental memberi itu loh. Jadi siapapun bukan cuma mental menerima, tapi mental memberi. Dan kita yakinkan pada setiap orang, kamu bisa dengan 1.000. Kalau 1.000 itu ditip aja. Saya selalu bilang gini ke Pak Ogah kalau ketemu, kamu sehari bisa berapa dapat orangnya? Bisa sampai 30 Pak yang ngasih, kali 1.000, 30.000 gitu kan ya. Coba nih 1.000 kasih ke saya tiap hari. Itu udah 30.000 loh sedekah kamu. 30.000 ini bisa ngasih minum, beliin susu buat anak-anak. Dan itu kamu udah dapat rezeki, tapi juga di mata Tuhan kamu luar biasa. Iya, betul. Mungkin di mata orang-orang lihat cuma seorang Pak Ogah. Yang kadang-kadang malah bikin macet jalan. Tapi di mata Allah, kamu adalah bernilai. Muzaki. Muzaki. Orang yang memberi. Yadul ulya kalau bahasa hadisnya itu. Luar biasa kan? Ya, tangan di atas. Iya, tangan itu di dia. atas. Itu yang gimana caranya? Memang kerja keras, capek, BM-nya, tapi saya yakin ini nilainya besar. Dan yang jauh lebih penting adalah menanamkan semangat memberi itu loh. Ya, betul. Semua orang bisa memberi, jadi jangan bilang ini tanggung jawabnya orang kaya. Enggak. Kita yang cukup pun bisa melakukan itu. Betul. Dan memang saya lihat kelompok-kelompok itu ada, Kang. Tapi memang biasanya seperti kemarin kami ada pengalaman. Jadi ada seorang anak kecil ya, memang duduk di sebuah toko gitu. Kita berikan makanan, kita kasih roti gitu. Karena kita semakin terenyuh ketika dia ketemu kita nggak minta gitu. Tapi posisinya memang butuh gitu, kelihatan gitu kan. Jadi langsung kita. Tapi ternyata begitu dia terima, dia bagi tuh ke teman-temannya. Gitu. Luar biasa sebenarnya. Setuju. Jadi mudah-mudahan nih gebu kebaikan ini, gerakan 1.000 kebaikan ini. Hanya dengan 1.000 perak kalian udah jadi musakti. Betul, gitu. betul. Itu tertanam di setiap orang kan, buat mereka kan receh tuh. Kadang-kadang kumpulan uang 110 itu seperti tidak bernilai kan. Betul. Kumpulin aja, masukin celengan aja. Jadi nanti kita buat program, ayo sedekah 1.000 lewat BEMA, terserah, ya kan? 1.000 kalau ada 1.000 orang sudah sejuta. Ya, sejuta. Sehari kalau seperti itu bisa besar lagi gitu kan. Nah, ini menarik. Dan tadi ada satu kata menarik dari Pak Sam itu, bagaimana bayi yang dirawat itu sampai kemudian menjadi sarjana. Ini kan berarti memang kebaikan tidak terputus. Nah, saya lihat ada program juga dai yang merawat masyarakat suku Trasing. Tadi kan bayi dirawat. Nah, ini masyarakat suku Trasing lebih dinamis lagi sepertinya. Nah, seperti apa itu Pak Sam? Alhamdulillah. Jadi BMA ini ujung tombak dari program-program itu adalah dai sebenarnya kan. Alhamdulillah saat ini dai-dai kita ini tersebar dari kota sampai ke hutan-hutan. Salah satunya di hutan Halmahera. Bukan semata 3T, tapi di dalam hutan. Tapi teman-teman, saya lihat spiritnya sama seperti yang Kang Maman sampaikan. Seringkali saya dapat pesan dari Kang Maman, jangan pernah takut melakukan kebaikan. Masya Allah. Kalau bahasanya Ustadz Abdullah Said, Allah yang ada di Kalimantan, Allah itu juga yang ada di Papua. Termasuk yang di dalam hutan itu ya. Kemudian kadang mungkin orang melihat bahwa tidak masuk di akal ya. Misalnya kita mengantarkan paket buka puasa harus berjalan 5 hari pergi.
naik perahu Iya. yang tidak terjamin keamanannya, kadang jalan kaki sekian kilometer. Tapi teman-teman rutin melakukan itu. Ya. Dia mau sampai di sana tidak ditunggu berkumpul, dia harus mendatangi rumah kelompok-kelompok itu, karena kan di suku Tersebar. itu misalnya itu masih nomaden ya. Nomaden tersebar. Nomaden, tersebar sehingga harus dikumpul. Nah, kemarin itu di awal Ramadan, teman-teman datang ke sana mengantarkan bekal untuk sembako untuk mereka bisa menyambut Ramadan, sekaligus ngajari mereka bagaimana caranya menyiapkan takjil buka puasa. Keunikan. Kalau secara nilai angka mungkin ya, Kecil ya. membeli bahan masakan makanan yang ada di sana itu tidak terlalu wah ya. Ya. Tapi ketika itu sampai di sana disambut, kemudian mereka menyediakan itu sebagai menu buka puasa dan sahur di waktu mereka baru pertama kali mengenal Ramadan, itu kan Masya Allah luar biasa sekali. Dan itu yang menggerakkan teman-teman semakin semangat, semakin dia mendapati banyak kebermanfaatan yang dia lihat sendiri di depan matanya, semakin bergejolak lagi semangatnya. Sehingga yang seperti itu selalu saja ada, tidak hanya di suku Togutil, di suku Anak Dalam Jambi, di suku Lauje, suku Wana. Alhamdulillah ada kita eksis di sana. Dan tidak hanya sekedar pulang pergi, ada yang tinggal di sana, Kang. Tetap berbaur, mengajari mereka, mendampingi mereka untuk semakin istiqomah dengan Islam, bisa mandiri dan seterusnya. Luar biasa. Baik, ini sebenarnya masih banyak yang kita mau bahas, Kang. Tapi insya Allah kita ketemu di episode berikutnya. Jadi pemirsa BMA TV, pada akhirnya kita bisa menyaksikan bahwa kebaikan itu adalah ruh kita, fitrah kita. Semakin sering, insya Allah kita akan semakin bahagia. Kita ketemu lagi pada perbincangan yang akan datang bersama Kang Maman dan Pak Sam di dalam Jejak Kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.